Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang dari kelas 282A. Untuk kegiatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Nuriyah Inayatin. Beliau mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya juga ditemani dan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bu Maria Alexandra. Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ya, hari ini kita bertemu kembali Bu Nur dalam kegiatan percakapan pasca observasi setelah hari Jumat dan Sabtu kemarin kita bertemu dalam kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Bu Nur, untuk kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini nanti tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan observasi yang sudah saya lakukan. Kemudian nanti juga saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya pada saat di kelas dan tentunya fokus pada pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Nur. Sabtu kemarin, ini kan saya masuk ke kelasnya bener ya, terutama di kelas 7A untuk kegiatan observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, ada yang mengobservasi atau ada yang mengamati? Terima kasih sebelumnya. Tentunya saya senang ya Bu, karena nanti selain saya tahu apa sih kekurangan saya dalam mengajar, saya lebih percaya diri nanti berikutnya ketika kegiatan pembelajaran, dan saya tahu apa kekurangan saya ketika mengajar di kelas. Mungkin itu saja. Ada perasaan Tentu ada rasa berbeda karena biasanya hanya dengan anak-anak, sekarang ditemani oleh Bu Ulfa sebagai observer. Kemudian Bu Nur, bisa diceritakan nggak selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu hal baik apa yang dilakukan Bu Nur dalam kegiatan tersebut? Ini karena kemarin yang diobservasi adalah kelas 7, mereka baru masuk kira-kira 2 bulan dan masih belum begitu akrab dengan teman satu sama lain. Ketika bentuk kelompok, tentunya mereka senang dulu karena bentuk kelompoknya itu heterogen Bu. Saya tidak memilih laki-laki saja, perempuan saja, tapi campur jadi satu, dan mereka dari berbagai sekolah, dari SD yang lain. Akhirnya tentunya saling mengenal, itu yang pertama. Berarti yang dilakukan Bu Nur yang baik yaitu membagi kelompok secara heterogen, sehingga antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya saling mengenal. Kemudian berdasarkan area pengembangan yang Ibu lakukan, ini kan ada 2 itu, bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Untuk area pengembangan, saya memilih siswa supaya lebih aktif dan percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya masih ada beberapa hal yang masih kurang, tetapi saya rasa itu sudah baik yang mereka lakukan. Satu sama lain mereka saling tahu dan percaya diri menyampaikan pendapatnya ketika dalam berdiskusi, baik itu dalam kelompok maupun di depan teman-teman. Jadi sudah tercapai Iya. area pengembangan. Ini
pembelajaran ininya apa Ibu? Kooperatif. Kooperatif Ya, kooperatif. Berarti di situ memang ada kegiatan diskusi Iya. kelompok, diskusi kelompok dengan siswa, dengan temannya yang Iya. ada di dalam kelompok. Dalam kegiatan tersebut Ibu apakah menemui kendala atau hambatan yang Ibu rasakan? Tentunya ada beberapa kendala dalam kegiatan pembelajaran. Pasti baik itu metode apapun pasti ada kendala. Saya kira kemarin beberapa kendala yang saya temui adalah banyak siswa yang masih malu mengutarakan pendapatnya ketika berdiskusi di kelompoknya. Ada yang terlalu aktif, mereka tidak mau mendengarkan hasil ide dari teman-temannya, tapi ini ide saya ini yang paling bagus, ini yang harus disampaikan ke teman-teman nanti begitu. Oke, ya. Jadi ketika di pembelajaran salah satu hambatannya adalah beberapa siswa masih malu-malu, malu untuk menyampaikan pendapat. Iya, dalam berpendapat. Kemudian ada juga ditemukan siswa yang aktifnya aktif terlalu ya. over, ya. Ya, sehingga ketika ada masukan dari temannya dia tidak mau. Iya. Jawaban saya ini yang paling Iya. benar. Oke, begini Bu, iya. Kemarin saya juga mencatat hasil observasi saya ini ya. Yang pertama itu adalah di kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya mengamati itu sudah berjalan lancar, kemudian siswa itu juga antusias. Di awal itu menyampaikan SBK, kemudian di tengah-tengah di kegiatan ini juga ada SBK-nya juga, sehingga anak-anak tidak jenuh dan bersemangat. Kemudian tadi juga ada pembagian kelompok, saya lihat heterogen seperti yang disampaikan ini, heterogen. Kemudian alur dalam membimbing kelompok itu membimbing anak-anak dalam berdiskusi, dalam mengerjakan LK, sehingga anak-anak itu lebih aktif dalam berpendapat. Kemudian tadi di sesi presentasi itu juga Ibu mendampingi kelompok yang presentasi, sehingga di situ terlihat bahwa anak-anak lebih percaya diri. Kemudian saya juga menemukan ini di kelompok tertentu ada anak yang tadi dikatakan dulu yang super aktif ya. Betul. Kalau nggak salah namanya ini Aji. Ini apa? Pokoknya punya saya. Saya nggak mau punya kamu, jadi tidak masih belum menerima jawaban kesempatan pada teman dari temannya, menganggap punya saya yang paling baik seperti itu. Kemudian di pelaksanaan metode kooperatif bonding tadi juga sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian Bu, usaha untuk mengatasi hambatan yang dirasakan ini itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah saya temui kemarin di kegiatan pembelajaran, tentunya harus ada perbaikan Bu Pri di pembelajaran berikutnya. Saya mencoba untuk melakukan pembelajaran sosial emosional, jadi melatih anak-anak bagaimana mengelola emosinya. Terus yang kedua, manajemen diri mungkin. Yang ketiga, anak-anak dimotivasi supaya bisa menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja. Berarti yang dilakukan Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, di situ kemudian mengajari anak-anak bagaimana cara mengelola emosi.
menghargai Iya. pendapat temannya, menyesuaikan diri juga seperti itu. Nah, luar biasa sekali Bu Nur. Mungkin selain itu apakah ini Bu, di kegiatan berikutnya setelah ini kemarin yang ini itu kan fokusnya bagaimana siswa aktif dan Ya. percaya diri. Untuk area pengembangan yang berikutnya mungkin bisa Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, iya. Bisa diterapkan nanti. Pembelajaran berdiferensiasi. Berarti area pengembangan yang dilakukan Nur ke depannya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang seperti apa, Bu? Kebetulan untuk mapel PAI itu ada materi yang tentang pembacaan ayat Al-Quran. Nah, di situ beberapa siswa ada yang sudah lancar membacanya, ada yang masih belum lancar, dan ada yang masih memang benar-benar tidak lancar. Nanti bagaimana caranya di kelas itu bisa merata, yang tidak bisa diajari yang sudah lancar membaca. Tapi sebelumnya kan harus dipilah dulu kalau sebelum. Berarti itu masuk ke diferensi prosesnya. Iya. Proses. Oke. Terima kasih Bu Nur atas ini rencana ke depan untuk area pengembangan yang akan dilakukan. Kira-kira kapan nih ini pengembangannya ini akan dilakukan? Mungkin secepatnya ya, sebelum anak PTS ini. Yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan pengembangan diri berikutnya? Teman sejawat. Teman sejawat. Oke, teman sejawat. Ya, dengan adanya komunikasi dengan teman sejawat kita bisa saling membantu untuk pengembangan diri yang lebih lanjut. Dari serangkaian percakapan tadi dari awal sampai sini, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapatkan, kemudian dan apa yang akan Ibu lakukan di kemudian hari dan yang berbeda, tentunya kan berbeda kan ya? Betul. Harus lebih baik lagi tentunya. Terima kasih. Dengan adanya observasi kemarin, sebenarnya ada beberapa hal yang ada hal baik tentunya yang berimbas pada diri saya. Kegiatan pembelajaran lebih terarah, lebih fokus, anak-anak juga semakin percaya diri menyampaikan pendapatnya. Saya juga lebih banyak ilmu yang saya dapat dengan adanya observasi. Untuk kedepannya ya pengembangan yang kegiatan pembelajaran yang tentunya belum maksimal dan belum saya lakukan, kedepannya saya harus bisa melakukan dengan lebih baik. Itu saja. Terima kasih Bu Nur atas sharing dan ngobrolnya dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga nanti apa yang direncanakan Ibu segera terrealisasi. Dan jangan lupa nanti kita sharing lagi, ngobrol lagi. Saya kepingin tahu nih hasil dari kita ini, kemudian Ibu actionnya bagaimana kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Nur atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Mulia Inayatin. Untuk kegiatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada pengajar praktek Ibu Maria Alexandra untuk memberikan penguatan. Terima kasih Pak Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi sudah menyimak ya percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Maria Ulfa dan Bu Nur. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Maria Ulfa tadi sudah sangat baik,
karena poin-poin yang harus dilakukan pada saat pasca percakapan itu sudah disampaikan semuanya. Jadi kalau saya mencatat tadi, Bu Maria Ulfa sudah menyampaikan tujuan kegiatan, kemudian juga sudah menanyakan perasaan, mengingatkan kembali tentang area pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Bu Nur selaku yang diobservasi ya pada saat di kelas. Kemudian juga sudah menanyakan tantangan, apa yang sudah dilakukan dalam kelas, sampai penyelesaiannya pun juga sudah ditanyakan oleh Bu Maria Ulfa. Dan itu sudah dijawab oleh Ibu Nur. Jadi tampak tadi percakapannya dua arah, nggak didominasi oleh supervisor kan enggak. Ya, jadi Bu Maria Ulfa sebagai supervisor atau yang mengobservasi sudah memberikan kesempatan bagi yang diobservasi untuk berpikir juga apa yang sudah dilakukan di dalam kelas untuk perbaikan ke arah pembelajaran selanjutnya. Kemudian juga yang tidak terlupakan tadi ya, Bu Maria Ulfa juga meminta kesimpulan. Jadi saya rasa tahapan-tahapannya sudah dilakukan semua dan sangat baik ya. Yang perlu saya ingatkan bahwa kegiatan supervisi atau observasi ini kita lakukan bukan untuk melihat kelemahan atau kekurangan dari yang diobservasi ya. Jadi kita sekarang sudah harus punya mindset yang berbeda bahwa ini dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir diobservasi, dengan diobservasi seperti itu kita tahu kekuatan kita di mana sehingga bisa tetap dilaksanakan, dan kalaupun ada kekurangan itu biasa dan akan diperbaiki di tindak lanjut selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Sandra sudah memberikan penguatannya. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.